Mohon izin untuk memulai. Bu Amin sudah mempersilahkan ya tadinya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta kita ini peserta yang ke-6. Mbak Diah Ayu Dewi Anggraini, ST, dan didampingi oleh Bapak mentornya, Bapak Agus Sugiarto, Eskom, ya. Bapak adalah Paneramudan, ya. Keduanya berasal dari UPT Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Terus, benar ya, Mbak? Pak? Pak Agus bisa. Ya, selanjutnya akan saya perkenalkan yang bertindak selaku penguji di sini adalah Ibu Amin Purwani, SH, MEC Dok. Kedengaran nggak, Mbak? Saya jelas. J, Bapak? Pak Agus jelas. Kebetulan Ibu Amin ini izin sebentar ke belakang. Oh, sudah rawuh. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, ya. Mohon maaf saya membantu. Ya, apa? Ambil saya perkenalkan, ya. Yang bertindak selaku coach di sini adalah Bapak Tantowi Jawahari, SAP MPA. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Dan saya sendiri selaku pengampu Supri Widiati. Baik, selanjutnya saya akan menginformasikan untuk alokasi waktunya yang akan kita lalui adalah sebanyak 45 menit dan diawali paparan yang akan disampaikan oleh Mbak Dia, waktunya nanti 10 menit dan akan dihitung sejak Mbak mulai berbicara. Kami persilahkan, Mbak. Monggo. Terima kasih, mohon izin share screen-nya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan, Mbak. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengampu yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Amin Purwani selaku penguji, yang terhormat Bapak Agus Sugiarto selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Tantowi Jawahari selaku coach. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi yang berjudul Pembuatan Video Edukasi sebagai Media Sosialisasi Aturan Pelabelan dan Kuantitas BDKT bagi pelaku UMKM produsen BDKT di Yogyakarta. Adapun perancangan aktualisasi ini diharapkan dapat membantu menunjang visi dan misi Kota Yogyakarta, di mana visi Kota Yogyakarta yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan. Dari 9 misi Kota Yogyakarta, rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan misi ketiga, yaitu mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2022 tentang budaya kerja pemerintah Kota Yogyakarta yang biasa kita kenal dengan Satria, yang merupakan akronim dari selaras, akal budi luhur jati diri, teladan keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin percaya diri, dan ahli profesional. Sebagai pengawas kemetrologian, berdasarkan Permenpan RG nomor 35 tahun 2014, yaitu memiliki tugas pokok yang pertama melakukan pengawasan metrologi legal, meliputi pengawasan UTPP, BDKT, dan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan OTTP, BDKT, dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan metrologi legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Pelaksanaan rancangan aktualisasi ini untuk menunjang tugas pokok kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam hal BDKT. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja di OPT Metrologi Legal yang selama ini kurang lebih 11 bulan, saya masih menemukan beberapa isu. Yang pertama, kurang terorganisirnya pelaksanaan sidang tera ulang di pasar tradisional. Kedua, belum adanya media edukasi bagi pelaku UMKM terkait aturan pelabelan dan kuantitas BDKT. Yang ketiga, kurang optimalnya situs web Dinas Perdagangan dalam hal memberikan pemahaman kemetrologian bagi masyarakat. Berdasarkan isu yang telah dipaparkan, saya menggunakan analisis dengan metode USG sehingga didapatkan isu kedua menjadi isu utama berdasarkan urgensi, serius, dan kemudian saya melanjutkan analisis menggunakan Sisbon untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya isu tersebut. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama dari segi manpower, yaitu belum adanya pegawai dengan kompetensi pengawas kemetrologian sebelumnya.
Yang kedua, belum adanya pengetahuan pelaku usaha tentang PDKT. Dari segi material, belum adanya data yang valid tentang pelaku UMKM produsen PDKT, dan belum adanya forum atau komunitas yang menaungi PDKT. Dari segi metode, yaitu belum adanya media video informasi pelabelan dan kuantitas PDKT yang dapat diakses pelaku UMKM. Dari segi manajer atau lingkungan, rendahnya budaya literasi masyarakat yang menyebabkan informasi aturan PDKT belum sampai ke pelaku UMKM. Sehingga berdasarkan isu yang telah dipaparkan, saya membuat judul pembuatan video edukasi sebagai media sosialisasi aturan pelabelan dan kuantitas PDKT bagi pelaku UMKM produsen PDKT di Kota Yogyakarta. Hal ini tentu saja untuk mewujudkan amanat perlindungan konsumen dan terpenuhi harga. Kondisi saat ini belum ada media informasi yang menarik yang dapat diakses masyarakat atau pelaku UMKM secara luas. Media informasi yang ada yaitu berupa buku materi yang diberikan saat sosialisasi tatap muka secara langsung yang dirasa kurang menarik dan efisien, di mana stakeholder atau pelaku UMKM produsen PDKT terdiri dari 90% berusia 45 tahun ke atas, yang mana pelaku UMKM merasa bahwa kemampuan untuk memahami suatu informasi dari bahan bacaan tersebut dirasa masih kurang. Sehingga apabila isu tersebut tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada tidak tercapainya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai aturan produk PDKT dengan dampak jangka panjangnya, yaitu keberlanjutan pelanggaran Undang-Undang Metrologi Legal. Berdasarkan isu yang telah disampaikan, saya memberikan 4 gagasan pemecahan isu. Yang pertama, yaitu melakukan konsultasi kepada mentor terkait rencana pembuatan video edukasi sebagai media sosialisasi aturan pengawasan produk PDKT bagi pelaku UMKM, dengan subkegiatannya menyiapkan bahan konsultasi kepada mentor dan melakukan konsultasi kepada mentor. Yang kedua, membentuk grup komunitas produsen PDKT sebagai media komunikasi sesama pelaku UMKM, dengan subkegiatan membentuk grup komunitas UMKM produsen PDKT dan melakukan survei pengetahuan kepada UMKM tentang aturan PDKT. Yang ketiga, membuat video edukasi sebagai media sosialisasi aturan pelabelan produk PDKT dengan subkegiatan membuat dan mengedit video edukasi yang akan digunakan sebagai media sosialisasi bagi pelaku UMKM dan mengunggah video edukasi secara online dan pada grup komunitas PDKT. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan dengan subkegiatan melakukan evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Untuk kegiatan pertama, diharapkan menghasilkan output terlaksananya 2 kali konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan pertama ini, saya telah menerapkan seluruh prosedur nilai berakhlak dengan menitik beratkan pada aspek harmonis, yaitu menghargai dan menghormati orang lain dan kesetaraan. Untuk kegiatan kedua, diharapkan menghasilkan output terbentuknya satu grup komunitas produsen PDKT dan terlaksananya satu kegiatan survei pengetahuan aturan PDKT. Sama halnya kegiatan pertama, kegiatan kedua ini saya menerapkan seluruh core value berakhlak dengan menitik beratkan pada aspek kolaboratif, yaitu kontribusi, kerjasama, dan sinergi. Untuk kegiatan ketiga, diharapkan menghasilkan output tersedianya 3 video edukasi tentang aturan PDKT yang telah diupload pada media sosial Instagram dan grup komunitas produsen PDKT. Saya telah menerapkan seluruh core value nilai berakhlak dengan menitik beratkan pada aspek kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi, profesional, dan produktif. Untuk kegiatan keempat, diharapkan terlaksananya satu kegiatan evaluasi dan pelaporan aktualisasi. Pada kegiatan keempat ini, sama halnya telah dilaksanakan prinsip-prinsip core value berakhlak dengan menitik beratkan pada aspek akuntabel, yaitu bertanggung jawab, cermat, dan konsisten, dan serta disiplin. Untuk pelaksanaan kegiatan pertama, yaitu konsultasi dengan mentor, dilaksanakan pada tanggal 23 Maret sampai 30 Maret. Untuk kegiatan kedua, pembentukan grup komunitas dilaksanakan pada 31 Maret sampai dengan 6 April. Untuk kegiatan ketiga, membuat dan mengupload video edukasi dilaksanakan pada 7 April sampai dengan 20 April. Dan kegiatan keempat, evaluasi pelaporan dilaksanakan tanggal 2 Mei sampai dengan 10 Mei. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun tingkah laku. Mohon masukannya dari Ibu penguji, Bapak mentor, dan Bapak coach. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pengantin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Dia Ayu Dewi Anggraini ST yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Bapak Agus Sugiarto Eskom selaku mentor, kami persilahkan untuk
bisa memberikan masukan, dukungan, serta penguatannya. Waktunya 5 menit, kagem Bapak, nggih. Kami persilahkan. Belum kedengaran ya? Masih unmute, Mbak ini. Nggih. Nggih, Mungkin monggo. sedikit ada gangguan, Bu. Mohon maaf, Nggih. bisa melalui device saya mungkin nggih suaranya. Kalau berdekatan bisa gantian ya, mohon izin Pak Tantowi. Nggih, Bu Supri mungkin. Tempatnya Nggih. berdekatan nggak, Mbak? Nggih. Nggih, gantian nggak apa-apa. Bisa. Nggih, mohon izin Bu Nggih. Amin. Pakai device-nya Mbak Ayu aja, mungkin Bapak mentor gitu. Nggih. Oh Nggih. ya, ya, nggih, Nggih. nggih, nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Tantowi dan Ibu Amin Permani dari BKD ini. Perkenalkan, saya sebagai mentor Mbak Diah Ayu Anggraini. Perkenalkan, sebelumnya saya dari OPT Meteorologi Legal Kota Yogyakarta. UPT Meteorologi Legal Kota Yogyakarta itu berdiri tahun 2017. Sebelumnya dulu limpahan dari provinsi karena peraturan undang-undang tahun 23, maka saya dialokasikan ke Kota Yogyakarta. Untuk meteorologi artinya yaitu alat untuk mengukur yang legal, bukan meteorologi yang artinya untuk cuaca, yang berhubungan dengan cuaca. Adapun meteorologi ilegal dari Kota Yogyakarta itu tugas pokok dan fungsi yaitu satu ialah untuk pengelolaan standar, yang kedua itu pelaksanaan kera dan kera ulang, yang ketiga pengawasan dan penyuluhan. Untuk itu, untuk Mbak Ayu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas meteorologian yang akan membuat video sosialisasi tentang BDKT kepada UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Mbak Ayu ini tugasnya sebagai pengawas kemeteorologian di UPT Meteorologi Legal. Dengan pembuatan video sosialisasi tentang BDKT yang dibuat oleh Mbak Ayu sangat membantu dalam pelaksanaan tugas kemeteorologian di Kota Yogyakarta. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Sugiarto Eskom yang sudah memberikan masukan, dukungan, serta penguatannya. Agus, Pak? Nah, selanjutnya kepada Ibu Amin Purwani SH MECDev, kami persilahkan untuk bisa mengklarifikasi apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Dia. Kami persilahkan waktunya 5 menit dan nanti Mbak Dia langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu. Matur nuwun Bu Supri, selamat siang Pak Agus. Mbak Dia. Ini menarik ya. Pelabelan. Saya tadi lemocan ya tak eja apa iki maksudnya pelabelan. Oke. Pelabelan. Ini kalau saya salah nanti dikoreksi ya Mbak Dia ya. Dan jadi bayangan Ibu tuh ini nanti akan bikin video tutorial dan edukasi itu jadi semacam SOP yang divideokan gitu ya Mbak Dia ya. Halo? Ibu. Mohon izin menanggapi, Bu Amin. Jadi kalau terkait
BDKT ini sudah ada dalam Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 Tahun 1981. Jadi memang dalam label kemasan ini sudah ada aturannya Bu terkait metrologi. Apa saja yang harus tercantum dalam labelnya, misalkan nama barangnya, kemudian di mana produk ini diproduksi, kemudian berat bersihnya berapa, seperti itu. Itu minimal yang harus ada pada label-label itu harus seperti itu. Yang masih ada sampai saat ini ketika dilakukan pengawasan kemetrologian itu mungkin dari segi penulisan Bu, dan kemarin ketika dilakukan tatap muka dengan pelaku UMKM itu masih ada beberapa yang tidak paham dengan istilah berat bersih Bu. Jadi ketika menimbang itu masih dengan kemasannya seperti itu. Ya, artinya bahwa nanti di video itu adalah menerangkan masing-masing isinya, maksudnya apa gitu ya. Jadi misalnya kayak itu tadi contohnya yang nggak tahu berat bersih itu sak janjane apa sih atau yang mana gitu ya. Itu yang kemudian akan divideokan gitu atau ada yang akan diterangkan di situ gitu dalam video itu gitu ya. Iya, Paras Bu. Nanti juga insya Allah saya akan menyampaikan bahwa penulisan yang benar itu seperti apa. Yang masih banyak kesalahan itu dari satuan Bu. Hal yang simpel tapi itu diatur dalam undang-undang. Misalkan berat bersihnya itu 100 gram. Itu masih ada kemasan yang dituliskan dalam 100 GR. Nah, itu kurang tepat dalam Undang-Undang Metrologi Legal, Bu. Jadi kalau mau meningkat itu harus 100 pasti G kecil. Nah, hal-hal seperti itu sih, Bu, yang mungkin belum dipahami pelaku UMKM juga. Ya, berarti posisinya pembelajaran gitu ya. Pembelajaran terhadap para pelaku UMKM gitu ya, atau yang mempunyai produksi itu kemudian update-nya itu harus seperti apa, misalnya begitu nggih. Update terkait dengan produknya mereka, karena ini kan sebenarnya tidak menjadi ketugasannya dari meteorologi saja, dari sub ketugasan gitu tadi ya, tetapi ini menjadi bagian dari kolaborasi interaksi kalau Ibu bilang. Jadi mungkin ini bisa dari pengampu intinya di tempatnya Mbak Diah dan Pak Agus, ketuanya Pak Agus. Tetapi yang namanya UMKM itu kan interaksinya banyak ya. Interaksinya banyak dengan banyak, misalnya dinas koperasi ada, dinas perindak ada, kemudian mungkin ada beberapa yang mengampu terkait dengan ketugasan itu. Nah, dari situ ketika akan menyusun atau akan kemudian membuat tutorial ini atau edukasi ini, nanti di kegiatan ke 4 atau 5 ya, yang mungkin bisa di situ ditambahkan bahwa tidak hanya kepada pelaku usaha saja, tetapi pada OPD pengampu yang berinteraksi dengan mereka. Mungkin itu akan juga menambah efektivitas atau dan banyak sasaran yang bisa dijangkau, Mbak Dia. Jadi misalnya nanti kalau sudah jadi videonya itu, sudah jadi, sudah dibuat, bisa kemudian dititip atau kemudian diikut sertakan pada sosialisasi di dinas koperasi misalnya yang membidangi atau yang mendampingi para UMKM itu gitu. Mungkin juga akan itu menjadi lebih penyebar luasannya lebih bagus gitu, lebih efisien, lebih efektif, efisien. Jadi monggo nanti di kegiatan keberapa yang bisa untuk share ya, untuk di-share produk ke videonya itu. Membuat itu 3, kemudian mengunggah itu di 304. Nah, saya nderek nanti dengan Pak Tantowi dengan coach, apakah itu nanti akan ada satu step sendiri yang berkolaborasi itu sejak di 03 akan ditambahkan ke C atau menjadi satu item tersendiri, atau menjadi bagian dari nomor 2 untuk komunitas itu gitu. Tapi di situ ada tidak hanya pelaku UMKM-nya saja, tetapi ada perangkat daerah lain yang bisa mensupport gitu.
Nah, monggo Oke, nanti siap Ibu. bisa ditambahkan substansi itu gitu. Kalau secara apa namanya timeline tadi juga sudah bagus, pada saat menyusun 3 video itu rentang waktunya yang paling panjang. Itu sudah sangat rasional gitu untuk dibuatkan gitu. Nah, mungkin nanti kalau untuk tulisannya barangkali memang tadi data-data sampun wonten itu bisa di apa namanya dilengkapi gitu ya, data makro dan data yang ada yang diampu oleh pemukot misalnya. Ya, mungkin itu tambahannya. Ya, selamat ya Mbak Diah, sukses selalu. Ya, Pak Agus mohon untuk bisa didampingi terus biar pelayanan kepada konsumen bisa jauh lebih maksimal gitu ya. Atau nuwun. Terima Ya, kasih Ibu. terima kasih kepada Ibu Amin Purwani SHMSC Dev yang sudah mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Diah Ayu. Selanjutnya kepada Pak Tantowi Jauhari SAP MPA selaku coach, kami persilakan untuk bisa mereview apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus dan Ibu Amin. Waktunya 5 menit, kami persilakan untuk Pak Tantowi. Baik, terima kasih Ibu Supri, yang saya hormati Ibu Pemuji, Ibu Amin Purwani, yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Agus Sugiarto, dan yang saya banggakan Mbak Ayu. Tentu pertama selamat buat Mbak Ayu sudah menyelesaikan paparan. Kemudian tadi terima kasih juga kepada Bapak Mentor atas dukungan, mulai dari proses penyusunan RA sampai pada seminar hari ini telah memberikan dukungan dan penguatan kepada Mbak Ayu. Mohon untuk terus dan selalu memberi dukungan agar Mbak Ayu bisa melaksanakan kegiatannya dengan optimal. Sekali lagi terima kasih Bapak Mentor. Kemudian tadi ada beberapa penguatan dari Ibu Penguji, terutama terkait dengan apa melibatkan ya lintas sektor ya dalam hal ini. Tadi contohnya adalah Dinas Koperasi. Nggih, Ibu, saya setuju nanti mungkin di kegiatan yang ketiga nanti Mbak Ayu pertama mungkin redaksionalnya bisa kita perbaiki agar nanti cakupannya bisa lebih luas, tadi sasarannya lebih luas sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Penguji. Misalnya di kegiatan yang 3B itu kan mengunggah video ya. Jadi nanti diganti saja menjadi sharing ya. Sharing Ya, video. boleh. Nah, jadi mungkin biasa lebih umum ya kalimatnya, sehingga nanti outputnya itu adalah salah satunya tidak hanya sharing di online, diunggah di media sosial dan lain sebagainya, tapi juga seperti yang meminjam bahasa Ibu tadi adalah dititipkan itu materinya di Dinas Koperasi dan lain sebagainya, agar nanti pada saat mereka juga berinteraksi dengan UMKM, video itu juga bisa menjadi salah satu media mereka untuk terkait pembinaan UMKM. Mungkin begitu nggih, Ibu Penguji, secara umum dari Ibu Pak, setuju. Nggih, nggih, siap Ibu. Jadi mungkin begitu ya Mbak Ayu. Jadi nanti tinggal redaksionalnya diperbaiki, kemudian outputnya ditambahkan sebagaimana arahan dari Ibu Penguji tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Penguji dan Bapak Mentor atas penguatan seminar RA Mbak Ayu. Kemudian kepada Mbak Ayu saya ucapkan selamat aktualisasi. Saya kembalikan ke Ibu Supri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Tantowi Jauhari SAP MPA yang sudah mereview apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Amin dan Bapak Agus. Selanjutnya kepada Mbak Diah, dipersilahkan untuk bisa memperbaiki laporan rancangan aktualisasinya sesuai yang diarahkan oleh Bapak Mentor, Bapak Coach, dan Ibu Pengujinya. Ya, Bu, siap. Dan Terima nanti kasih. mengumpul laporannya, head file-nya 7 hari setelah seminar ini. Dan kami persilahkan untuk berfoto bersama kami sebagai bukti bahwa Mbak sudah mengikuti seminar pada hari ini. Dikasih apa, Mbak? Monggo. Mohon izin nanti 1, 2, 3. Bentar, Bu. Cukup? Oke. Nah, foto ini nanti ya, Mbak ya, di-share ke link yang sudah diberitahukan oleh panitia. Siap, Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi presentasi rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Mbak Diah Ayu Dewi Anggrani ST. Saya di dalam menghantarkan presentasi Mbak Diah Ayu, tentu saja banyak kesalahan. Saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi